Halo sahabat ngobrol santai, ketemu lagi di ngobrol santai. Nah, ngobrol santai kali ini kita akan coba berdiskusi dengan AI kembali. Kita akan coba membahas seperti apa informasi yang diketahui oleh AI tentang kemajuan-kemajuan yang terjadi dari mulai presiden pertama hingga presiden saat ini. Tentu AI saya yakin memiliki data tentang itu. Nah, seperti apa datanya, lalu kemajuannya di bidang apa saja di masing-masing presiden ini, kita langsung tanya ya. Halo AI, selamat malam. Halo, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Nah, kita ini ngobrol santai saja ya, AI ya. Siap, ngobrol santai aja. Mau bahas apa nih hari ini? Mungkin tentang hobi, berita terbaru, atau apa yang lagi kamu pikirkan? Nah, ini kamu pikirkan ini, saya memikirkan tentang kemajuan-kemajuan Indonesia dari mulai presiden pertama hingga presiden saat ini. Kita mulai dari presiden pertama. Eh, Seperti apa program presiden pertama dulu atau kemajuan apa yang apa namanya yang lebih dominan di presiden pertama? Di masa Presiden Soekarno, kemajuan yang paling dominan adalah perjuangan untuk menyatukan bangsa Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan. Beliau juga sangat gencar membangun rasa percaya diri dan identitas nasional, serta memainkan peran penting dalam gerakan non-blok di kancah internasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti Monas dan Gelora Bung Karno juga dimulai pada saat itu. Mau tahu lebih banyak tentang salah satunya? Ya, coba jelaskan, coba salah satunya. Baik, saya jelaskan tentang gerakan non-blok. Di masa Perang Dingin, dunia terbagi jadi dua blok besar. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Nah, Presiden Soekarno bersama beberapa pemimpin negara lain mencetuskan gerakan non-blok untuk negara-negara yang tidak mau memihak kedua blok tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga kemerdekaan, perdamaian, dan kerjasama internasional tanpa harus terlibat dalam konflik negara-negara adidaya. Oke, kita coba untuk presiden kedua kemudian lebih fokus ke kemana presiden kedua kita dulu. Kalau Presiden Soeharto, fokus utamanya memang ke pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Beliau dikenal dengan trilogi pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas. Program-programnya seperti swasembada pangan atau repelita sangat menonjol dalam modernisasi pertanian dan infrastruktur. Mau tahu lebih banyak tentang swasembada pangan atau bidang lain? Oke, saya lebih fokuskan ke kemajuannya di bidang mana saja. Nah, tadi udah presiden kedua ini ke swasembada pangan, presiden pertama kemudian lebih ke mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara-cara seperti tadi itu. Lalu kemudian presiden ketiga lebih fokusnya kemana? Presiden ketiga, B.J. Habibie, fokusnya lebih ke transisi demokrasi dan reformasi ekonomi setelah krisis 98. Beliau dikenal dengan kebijakan otonomi daerah, kebebasan pers, dan upaya menstabilkan rupiah. Selain itu, beliau juga sangat mendorong kemajuan teknologi, terutama di bidang pesawat terbang. Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, fokusnya lebih ke pluralisme, kebebasan beragama, dan memperkuat demokrasi. Beliau dikenal dengan kebijakan mencabut larangan perayaan Imlek dan mengakui agama Konghucu. Selain itu, beliau juga berusaha mereformasi militer dan menjaga keberagaman bangsa. Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, fokus utamanya lebih ke pemulihan ekonomi pasca krisis dan menjaga kestabilitas politik. Beliau berusaha menyelesaikan konflik-konflik di berbagai daerah dan memperkuat penegakan hukum. Selain itu, pada masa pemerintahannya juga dilakukan pemilihan presiden langsung pertama tahun 2004. Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, fokusnya lebih ke pertumbuhan ekonomi dan stabil, menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta memperkuat peran Indonesia di kancah internasional. Beliau juga dikenal dengan program-program pro-rakyat seperti BLT dan BOS, dan berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam kelompok negara G20. Presiden saat ini, Joko Widodo atau Jokowi, fokus utamanya sangat besar pada pembangunan infrastruktur konektivitas di seluruh Indonesia, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Beliau juga sangat mendorong kemajuan digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi, serta mulai memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Mau tahu lebih banyak tentang salah satunya? Presiden yang sekarang, Prabowo Subianto. Oh iya, betul sekali.
Saat ini Presiden Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Fokus utama beliau biasanya lebih ke ketahanan nasional, kemandirian ekonomi, dan memperkuat posisi Indonesia di dunia. Mau bahas kemajuan beliau di bidang apa? Ya, bisa dijelaskan sekilas? Secara sekilas, pemerintahan Presiden Prabowo saat ini fokus pada penguatan pertahanan, swasembada energi dan pangan, serta pemberantasan korupsi. Beliau juga sangat mendorong kemandirian ekonomi dan hilirisasi industri. Nah, kita coba bahas dari semua presiden yang sudah disebutkan tadi dengan fokusnya kemana. Sekarang kita beralih ke di antara presiden-presiden yang sudah disebutkan dari awal tadi itu, mana yang lebih kuat apa istilahnya kerjasamanya lah dengan negara-negara lain. Kalau bicara kerjasama internasional yang kuat, Presiden Soekarno menonjol dalam membangun peran Indonesia di tingkat global melalui gerakan non-blok. Di sisi lain, Presiden Soeharto juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara barat dan lembaga internasional untuk mendukung pembangunan ekonomi. Presiden SBY juga membuat Indonesia makin aktif di G20. Jadi masing-masing punya penekanan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan prioritas masa pemerintahannya. Perbandingannya kemudian di antara semua presiden ini, persentasi perkembangan atau kemajuan Indonesia ini lebih ke presiden mana yang lebih tinggi kemajuannya? Menentukan persentase kemajuan paling tinggi sulit karena masing-masing punya tantangan dan standar berbeda. Soekarno berhasil menyatukan bangsa, Soeharto meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, Habibie membuka jalan demokrasi, Gus Dur menekankan pluralisme, Megawati memulihkan ekonomi, SBY menjaga stabilitas, dan Jokowi membangun infrastruktur. Jadi semuanya punya kontribusi penting di bidangnya masing-masing. Oke, gini, saya ingin pendapat Anda. Kita kan memiliki kekayaan yang luar biasa Indonesia ini yang seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, kenapa kemudian Indonesia masih menjadi negara berkembang, belum bisa menjadi negara maju dengan kekayaan yang dimiliki? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan sering didiskusikan. Memang Indonesia punya banyak sumber daya alam, tapi untuk menjadi negara maju tidak cukup dengan hanya memiliki itu. Diperlukan infrastruktur yang merata, kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi, pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Masalah pemerataan pembangunan dan kesenjangan sosial juga masih menjadi tantangan besar. Apa tantangan terbesar Indonesia kemudian? Tantangan terbesarnya bisa dibilang kombinasi dari beberapa hal. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas. Kedua, pembangunan infrastruktur yang bisa menghubungkan seluruh wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketiga, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien. Dan keempat, kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi global dan memanfaatkannya dengan bijak. Dari data yang AI ketahui nih, dari sumber daya kita, terus lalu kemudian dari kekayaan Indonesia yang kita miliki, kemungkinannya ini bisa enggak untuk membuat Indonesia menjadi negara maju? Berdasarkan data yang ada, jawabannya tentu mungkin sekali. Indonesia punya potensi yang sangat besar, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar dan terus berkembang, sampai posisi geopolitik yang strategis. Kekayaan tersebut bisa menjadi modal utama untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan memajukan teknologi. Tapi seperti yang sudah kita diskusikan, kuncinya ada pada bagaimana potensi itu dikelola dengan bijak dan efektif untuk kepentingan seluruh rakyat. Kenapa Indonesia tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan itu kemudian? Sebenarnya bukan berarti tidak bisa memanfaatkan sama sekali, tapi pemanfaatannya memang belum optimal dan merata. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan lagi, masalah birokrasi dan korupsi yang masih menghambat, infrastruktur yang belum memadai di seluruh wilayah, dan juga tantangan dalam hal permodalan dan teknologi. Jadi meskipun potensinya besar, banyak proses yang harus dibenahi bersamaan.
Di antara penghambat yang disebutkan tadi itu, mana yang lebih lebih berat yang dihadapi Indonesia? Banyak ahli berpendapat bahwa masalah yang paling berat adalah kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal pendidikan dan keahlian, serta pemberantasan korupsi dan birokrasi yang masih menghambat. Meskipun infrastruktur juga penting, tanpa SDM yang berkualitas dan sistem yang bersih, potensi sumber daya alam akan sulit dimanfaatkan secara maksimal. Kalau saya ini, ataukah mungkin kita ini lebih condong kepada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, bukan kemudian kepentingan negara, sehingga Indonesia masih saja seperti ini, tidak ada tidak bisa menjadi negara maju. Itu adalah pandangan yang sering diungkapkan, bahwa kepentingan pribadi atau kelompok bisa menghambat kemajuan Indonesia. Memang korupsi, birokrasi yang rumit, dan kebijakan yang kurang tepat seringkali terkait dengan hal itu. Tapi di sisi lain, banyak juga upaya pembangunan dan reformasi yang sedang berjalan, walaupun mungkin belum sempurna. Jadi bisa dibilang kondisinya kompleks. Ada faktor penghambat, tapi juga ada dorongan untuk maju. Apa pendapat Anda tentang ketika orang-orang bersuara untuk mengkritik tata kelola pemerintahan ketika berada di luar kekuasaan, itu luar biasa. Tapi kenapa ketika berada di dalam kekuasaan kemudian tidak bisa bersuara kembali? Apa kira-kira penyebabnya? Itu fenomena yang sering terlihat dan penyebabnya bisa macam-macam. Saat di luar, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk menyuarakan idealisme dan menyoroti kekurangan karena tidak terikat aturan atau kepentingan tertentu. Tapi setelah masuk ke dalam sistem, mereka bisa jadi menghadapi realitas politik yang berbeda, seperti batasan wewenang, keharusan untuk berkompromi, atau tekanan dari atasan atau kelompok lain. Bisa juga karena pandangan mereka sendiri mulai berubah setelah memahami kompleksitas masalah dari dalam. Kalau saya lebih menyoroti, bukankah seharusnya ketika sudah berada di dalam dan tahu kondisinya seperti apa, lebih lantang untuk bersuara? Secara ideal, mungkin begitu ya. Harapannya mereka bisa membawa perubahan dengan pengetahuan baru. Tapi kenyataannya banyak faktor penghalang yang tadi saya sebutkan, seperti struktur kekuasaan, loyalitas partai, atau bahkan ketakutan akan kehilangan jabatan. Mereka mungkin memilih beroperasi secara diam-diam atau perlahan di dalam untuk menghindari konfrontasi langsung yang bisa menghentikan langkah mereka sama sekali. Karena kita melihat kondisi real atau ketika kita nonton di media-media, faktanya seperti itu yang kita lihat, maksud saya. Akhirnya kita bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Saya mengerti kenapa kamu bertanya seperti itu. Melihat langsung perbedaan sikap memang bisa membingungkan. Penyebabnya, seperti yang kita diskusikan, seringkali karena sistem yang ada memiliki banyak sekali kepentingan dan tekanan yang nggak terlihat dari luar. Begitu masuk, mereka bukan cuma berhadapan dengan satu atau dua masalah, tapi dengan seluruh jaringan kekuasaan yang sudah terbentuk lama. Jadi, idealisme mereka bisa terkikis atau terpaksa disesuaikan karena pertimbangan pragmatis. Kalau saya lebih kepada kita harus berani bersuara tentang kebenaran ini. Tidak kemudian karena kita lebih membela jabatan yang kita miliki, kemudian akhirnya kita tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang ada, yang kita lihat, walaupun faktanya kita lihat mungkin kurang baik, tapi karena jabatan kita, akhirnya kita acuh tentang itu. Saya mengerti dan sangat menghargai prinsip Anda tentang keberanian menyuarakan kebenaran. Idealnya memang seperti itu. Jabatan seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok. Namun dalam prakteknya, banyak orang menghadapi dilema yang sangat berat. Mereka mungkin merasa terjebak antara idealisme dan tekanan kuat dalam sistem, atau bahkan ketakutan akan konsekuensi jika melawan, seperti kehilangan jabatan atau lebih buruk. Ini memang masalah yang kompleks dan menunjukkan betapa pentingnya pengawasan publik dan integritas pemimpin. Mungkin saya yang akan bertanya, apakah Anda punya pendapat? Contoh begini, memberantas korupsi, seperti apa pendapat Anda? Menurut saya, memberantas korupsi itu harus dari berbagai sisi. Pertama, pencegahan yang kuat, misalnya dengan transparansi birokrasi dan pemanfaatan teknologi.
Kedua, penegakan hukum yang tegas dan gak pandang bulu, biar ada efek jera. Dan ketiga, pendidikan integritas dari dini, biar budaya anti korupsi tertanam kuat. Ini, apakah ada pengaruhnya tentang masyarakat kita yang menurut saya kurang cerdas dalam memilih? Tentu kualitas pemilih juga punya pengaruh besar. Kalau masyarakat memiliki literasi politik yang baik, bisa menilai calon pemimpin dengan bijak, dan menolak politik uang, maka peluang untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan berfokus pada kepentingan rakyat akan lebih besar. Hal ini tentu akan berpengaruh positif pada upaya pemberantasan korupsi dan kemajuan negara. Ya, sangat setuju tentang itu, bahwa kita harus jujur dengan diri kita karena kita ingin perkembangan Indonesia, bukan hanya mementingkan hanya sesaat seperti misalkan money politik, hanya kita diberikan berapa lalu kemudian ya udah kita serahkan suara kita begitu saja. Bukankah itu akan mengorbankan diri kita sendiri? Tepat sekali. Menolak politik uang dan memilih berdasarkan kejujuran dan integritas itu bukan cuma tentang memilih pemimpin, tapi juga tentang melindungi masa depan bangsa dan diri sendiri dalam jangka panjang. Dengan memilih pemimpin yang tepat, kita sedang berinvestasi untuk pemerintahan yang lebih baik, bebas korupsi, dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Apakah ada pemikiran lain tentang bagaimana kita bisa memperkuat mentalitas anti politik uang ini di masyarakat? Kalau saya lebih condong ke prihatin saja dengan kondisi yang ada saat-saat ini. Bagaimana masyarakat kita, bagaimana kemudian tataran di dalam kekuasaan ini yang nyata-nyata kita lihat di media ya, yang kita tonton, bahwa kita dipertontonkan hal-hal yang menurut saya mereka paham, tapi mereka tetap membela karena kepentingan mereka. Rasa prihatin yang Anda rasakan itu sangat wajar dan bisa dipahami. Memang bisa membuat frustasi ketika melihat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di lapangan, terutama ketika kepentingan pribadi atau kelompok terlihat menghalangi kebenaran. Tapi justru dari keprihatinan ini seringkali muncul dorongan untuk berbuat lebih, mulai dari hal kecil seperti terus menyebarkan kesadaran atau berpartisipasi dalam kegiatan yang positif. Oke, mungkin terakhir ya. Coba Baik, silakan. berikan tanggapan Anda, apa yang harus dilakukan, terutama kita sebagai masyarakat yang di Indonesia ini, supaya Indonesia bisa maju. Apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus kita benahi sebagai masyarakat? Sebagai masyarakat, kita bisa mulai dengan meningkatkan literasi politik dan kesadaran publik, agar mampu memilih pemimpin yang berintegritas. Jadi selain terus bersuara untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah, kita juga bisa mulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai integritas, jujur, dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan ragu untuk mendukung program atau komunitas yang punya visi yang sama dengan kita. Begitu kira-kira pendapat saya. Ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih. Itu saja dulu. Nanti kalau ada pembahasan berikutnya, kita akan coba berdiskusi kembali ya. Itu tadi perbincangan kita dengan AI. Bagaimana fokus antara presiden pertama sampai presiden saat ini, fokus-fokusnya mana saja, lalu kemudian bagaimana perkembangan di antara masing-masing presiden ini. Nah, nanti kalau ada pembahasan yang menarik, kita akan coba diskusi kembali dengan AI. Oke, salam ngobrol santai.